Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala tafaqquhi fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. الرابع عشر عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. Hadis yang ke-14, hadis yang bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, kemudian Ramadan yaitu puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, ke semua amal ibadah itu menebus dosa-dosa yang ada di antara masing-masing salat maupun puasa itu, apabila dosa-dosa besar tetap dijauhi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita kalau salat 5 waktu yang difardukan kepada kita itu salah satunya adalah menjadi asbab atau menjadi wasilah untuk kita mendapatkan keampunan dosa-dosa kita atau terhapusnya dosa-dosa kita. Namun dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Hal itu diterangkan sebagaimana yang ada di penghujung hadis, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Itu maknanya bahwa yang dimaksud dosa-dosa yang dihapus ataupun ditebus dengan ibadah sholat dan juga puasa itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar itu harus melalui usaha bertaubat, taubatan nasuha, taubat yang benar-benar dan taubat yang sungguh-sungguh. Itu adalah taubat yang harus memperhatikan ketentuan dan syaratnya untuk bisa diterima taubatnya. Itu untuk dosa besar. Kemudian ada dosa lain yang juga tidak masuk di dalam apa yang dinyatakan di sini kalau itu tertebus dengan salat 5 waktu, yaitu dosa kepada manusia. Karena dosa yang berkaitan dengan kesalahan kita kepada manusia itu harus berurusan langsung dengan manusia.
Itu yang dimaksud dengan dosa yang dihapus ataupun dosa yang diampuni melalui sholat 5 waktu. Kemudian Nabi juga menyebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala sengaja secara khusus menyediakan waktu-waktu yang paling berharga di antara waktu-waktu yang lain untuk kita berupaya mendapatkan pengampunan melalui ibadah, yaitu melalui kemuliaan Jumat yang Allah berikan dalam perputaran hari. Kemudian dalam perputaran tahun ada bulan suci Ramadan. Jadi ini adalah merupakan mausimu ta'at, musim orang berbuat taat karena berlimpah ganjaran pahala yang dilipat gandakan itu dan juga berlimpah pengampunan. Jadi kesemuanya ini menggambarkan tentang betapa luasnya rahmat Allah, betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga sebanyak apapun dosa-dosa kesalahan kita, kemudian dibandingkan dengan kesempatan kita yang hanya sedikit dalam hidup ini untuk bisa menyelesaikan urusan dosa-dosa kita ini, oleh Allah sengaja disediakan. Dan Allah jadikan juga asbab untuk kita dalam waktu singkat dalam kesempatan hidup yang kita miliki ini dengan usaha yang tidak terlalu besar, ya, kita bisa menyelesaikan urusan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali semuanya itu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Jadi kita membaca hadis ini juga sekaligus dapat mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai yang memiliki kasih sayang yang begitu besar ataupun rahmat yang begitu luas kepada kita semua. Alhamdulillah. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu satu di antara yang didapatkan orang dari sholat yang dikerjakannya. Dan banyak lagi keterangan-keterangan hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang fadilat ataupun keutamaan-keutamaan yang kita raih melalui sholat yang kita kerjakan. Di dalam Al-Quran Yang Karim juga diberikan oleh Allah petunjuk sebagaimana yang terangkan dalam hadis Nabi SAW ini. Aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat di antara dua tepi siang, yaitu subuh, zuhur, asar. Tarafain nar. Wa zulafa minal lail, dan sebahagian malam, yaitu maghrib dan isya. Jadi itu meliput 5 waktu. Lalu setelah Allah menyuruh kita untuk melaksanakan tugas itu, Allah menjelaskan innal hasanat yudhnibnas sayiat. Sesungguhnya amal-amal soleh termasuk adalah berkaitan dengan ayat itu, salat 5 waktu kita, yudhibnas sayiat, menghapus dosa-dosa kesalahan. Jadi keterangan ini sesuai dengan keterangan yang Allah berikan dalam Al-Quran Yang Karim. Ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah menyampaikan penyesalannya karena dia berbuat hal yang tidak senonoh kepada seorang wanita, yaitu menciumnya, ya, tapi tidak sempat berbuat zina. Ya. Dia menyampaikan penyesalannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah terdiam dan kelihatan muka beliau agak berubah. Tapi tidak lama kemudian turunlah ayat yang tadi ulun bacakan itu, yaitu dirikanlah sholat yang 5 waktu itu, sesungguhnya amal-amal soleh kalian itu akan dapat menghapus dosa-dosa kesalahan.
Maka laki-laki itu diberitahukan oleh Rasulullah SAW tentang ayat itu. Beliau suruh laki-laki itu untuk mengerjakan sholat, karena sholat dapat menghapus dosa-dosa kesalahan. Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ayat turun apakah khusus untuk diriku saja berkaitan dengan perbuatan yang aku lakukan itu? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Ayat itu berlaku untuk semua umatku yang berbuat kesalahan, berbuat dosa. Bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, ya Allah, dengan karunia-Nya, Dia berkenan memberikan pengampunan kepada kita melalui sholat yang kita kerjakan. Di dalam sholat kita itu juga kalau kita perhatikan, ada beberapa yang kita minta, termasuk di dalamnya adalah minta agar kita diberikan keampunan dosa-dosa. Rabbi firli warhamni wajiburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Minta diberikan keampunan dosa-dosa kita. Di dalam salat itu juga ada doa yang diajarkan Nabi SAW sebelum kita salam. Nah, sebelum kita salam, Rabbi firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu inti semuanya adalah minta diberikan keampunan dosa-dosa kita, baik yang terdahulu maupun yang di kemudian hari, baik yang tersembunyi ataupun yang dilakukan secara terang-terangan, dan dosa yang kita tidak sadari tetapi Allah mengetahui hal itu kalau itu adalah kesalahan ataupun dosa. Nah, itu di waktu sujud juga ada doa yang diajarkan Nabi SAW, dan itu selalu juga beliau baca, yaitu Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah semua dosaku, semuanya. Ya, diqqahu wa jillahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang terang-terangan, dan seterusnya. Itu di dalam sholat dilakukan, dibaca. Ya. Sebagaimana juga riwayat hadis yang terdahulu ada ketika Nabi ruku, ketika beliau sujud, beliau selalu memperbanyak Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hal itu sesuai dengan perintah Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan beliau menempatkan tugas itu di dalam sholat, karena memang sholat adalah asbab yang terbesar di antara asbab yang lain untuk kita bisa mendapatkan keampunan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ke-15. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih wa kasratul khuta' ilal masajid wa intizarus salati ba'das salah fadzalikumur riba. Rawahu Muslim. Masih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan atau aku tunjukkan sesuatu yang dapat Allah menghapus dosa-dosa kesalahan, sesuatu yang oleh Allah dihapusnya dosa-dosa kesalahan kita dengan sebab itu, dan juga dengan sebab itu Allah mengangkat derajat. Para sahabat menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda,
yaitu menyempurnakan wudhu di saat situasi kurang menyenangkan untuk berwudhu, dan memperbanyak langkah menuju masjid. Dan yang ketiga adalah menunggu sholat sesudah selesai sholat. Kesemuanya itu adalah ar-ribat, adalah jihad. Ribat mananya jihad, perjuangan yang memerlukan usaha keras dan kesungguh-sungguhan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, Nabi menyampaikan 3 hal yang mana ini menjadi asbab ataupun wasilah untuk terhapusnya dosa-dosa. Tidak hanya itu, tetapi juga ditambah derajat akan ditinggikan oleh Allah melalui usaha-usaha ini. Di mana usaha-usaha yang disebutkan Nabi, yaitu 3 perkara di sini disebut sebagai usaha ribat, usaha yang memang tidak mudah. Ya, karena di dalamnya ada usaha yang memang memerlukan kesungguh-sungguhan, usaha keras, seperti dilakukan orang berjihad di medan perang. Yang pertama adalah menyempurnakan wudhu dalam situasi yang kurang menyenangkan. Ini berkaitan dengan cuaca. Nah, ada perubahan cuaca, dingin, panas. Tapi alhamdulillah kita hidup di negara yang masuk wilayah tropis. Panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin. Kalau di tempat lain, termasuk di Jazirah Arab, itu kalau dingin luar biasa dinginnya, kalau panas juga luar biasa panasnya. Sehingga untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wudhu ini, itu kadang-kadang ya tidak mudah. Maksudnya karena kalau airnya dingin itu kan kurang nyaman menyentuh kulit waktu kita berwudhu. Kalau juga panas sama, ya. Jadi panasnya bukan panas hangat-hangat kuku, tapi betul-betul panas hampir mendidih. Dingin bukan dingin seperti minuman di apa namanya di pendingin itu betul-betul dingin kayak di kulkas gitu. Yang mungkin pernah ke sana di musim-musim itu bisa merasakan. Jadi betul-betul itu membuat kurang nyaman lah waktu berwudhu itu, sehingga kalau dingin kadang harus pakai pemanas untuk menyeimbangkan suhunya. Kalaunya panas ya demikian. Ya. Nah, di masa Rasulullah SAW tidak seperti yang ada di masa kita sekarang ini, ya kan? Ya panas sepanas-panasnya, ya kan? Dingin sedingin dinginnya. Sehingga kalau orang tetap menyempurnakan wudhunya dengan suhu air yang terlalu dingin kemudian terlalu panas, tetapi tetap dia berwudhu dengan sempurna, ini merupakan satu usaha yang bernilai jihad juga, ya, kesungguh-sungguhan untuk mentaati perintah Allah atau tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu adalah melakukan itu dengan ketulusan, tidak karena sebab terpaksa harus menjalankan tugas itu. Nah, sehingga fadilatnya juga sesuai dengan usaha yang dilakukan. Ada 2, yaitu dosa-dosa terampuni, kemudian derajat pun ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi satu kaidah juga untuk amal-amal ibadah yang lain. Artinya semakin besar tantangan di dalam melaksanakan atau menaikkan suatu ibadah, maka itu juga akan seimbang dengan perolehan kita dari segi pahala dan juga
pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar usaha kita itu. Kemudian perkara yang kedua yang disebutkan di sini adalah memperbanyak langkah ke masjid. Yang dimaksud memperbanyak langkah ke masjid itu adalah rutin selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, kita sudah banyak mengetahui keterangan-keterangan mengenai betapa besarnya keutamaan yang didapatkan oleh orang yang sholat berjamaah. Semakin banyak, semakin rutin, tentu saja itu nilainya juga akan terus bertambah besar dalam rangka mendapatkan pengampunan Allah dan juga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk usaha yang tidak mudah juga untuk terus menerus datang ke masjid melaksanakan sholat fardu kita. Karena itu disebutlah oleh Rasulullah ini sebagai usaha riba, ya, usaha jihad. Kemudian yang ketiga, nah hal ini mungkin yang ketiga ini ya boleh dikatakan jarang ditemukan, menunggu sholat sesudah sholat. Misalnya sholat asar, selesai sholat asar menunggu maghrib, tetap berada di tempat sampai datangnya maghrib. Ataupun kalau tidak seperti itu, bisa juga maknanya misalnya kalau setelah sholat zuhur kita beraktivitas gitu kan, begitu sudah mendekati asar kita sudah ada di tempat di mana kita akan melaksanakan sholat asar, menunggu. Nah duduknya kita menunggu itu beberapa menit, itu artinya menunggu sholat kemudian sesudah sebelumnya kita mengerjakan sholat. Ya. Apa namanya ini? Menunggu itu sendiri jazakumullah adalah bernilai sudah dicatat sebagai amal yang disamakan dengan sholat itu sendiri. Jadi pencatatan itu sudah dimulai pada saat menunggu, walaupun sholatnya belum dilaksanakan. Itu keutamaan. Bahkan di beberapa keterangan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan kalau para malaikat itu melihat orang yang sedang menunggu untuk mengerjakan sholat berikutnya, itu mereka datang kepada orang itu untuk mendoakan dengan doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dosa orang ini dan limpahilah dia rahmat. Nah, jadi tidak terasa bahwa orang yang duduk menanti datangnya waktu sholat itu merupakan satu amal ya yang dicatat dalam catatan amalnya. Kenapa tadi dulu katakan kita jarang, memang jarang terlihat ada orang seperti ini. Karena itu dikatakan usaha yang memang tidak mudah. Jarang kita mendapatkan ada orang habis sholat asar misalnya kan. Yang contoh kita ini sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Atau maghrib dengan isya lah juga kan tidak terlalu jauh. Jaraknya paling ada sejam lah mungkin kan antara maghrib dengan isya. Sama seperti tadi itu antara asar dengan yang kalau subuh ke zuhur mungkin agak jauh ya. Tapi kita cari contoh di sekitar kita yang mungkin antara maghrib dengan isya atau asar dengan maghrib gitu. Nah, jadi kalau kita tidak ada kegiatan apa-apa, kita sedang lapang dan juga suasana hati kita nyaman. Nah, kita mungkin ya bukan hanya mencoba ya, karena ini ada penjelasan yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ini adalah merupakan satu usaha yang keuntungannya besar, dosa-dosa diampuni dan derajat ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya antara maghrib dengan isya itu bisa kita isi waktu itu dengan berbagai ibadah yang bervariasi supaya tidak membosankan. Jadi misalnya beberapa menit ibadah ini, beberapa menit ibadah itu, ataupun sekedar kita i'tikaf saja sudah juga bernilai ibadah. Namun antara maghrib dengan isya itu sebaiknya memperbanyak sholat sunat ya.
memperbanyak salat sunat. Jadi selain kita mungkin mengisinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan sebagainya. Nah, jadi tidak hanya kita mendapatkan keutamaan menunggu sholatnya, tetapi juga kita mendapatkan keutamaan ibadah-ibadah yang lain yang kita kerjakan di sela-sela kita menunggu datangnya waktu sholat berikutnya. Ini 3 usaha yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ar-ribat. Jadi dikatakan demikian karena ini usaha yang memang memerlukan kesungguh-sungguhan, dan kesungguh-sungguhan yang lebih hebat daripada hanya sekedar pekerjaannya itu adalah kita melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Sebenarnya untuk usaha itu kita harus melawan hawa nafsu. Memang tidak nyaman ini usaha ini, tapi akan ringan kalau kita berani melawan hawa nafsu. Karena melawan hawa nafsu kita itu adalah jihad akbar, jihad yang paling besar ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna ribat. Kenapa Nabi menggunakan makna ribat? Hikmahnya di situ. Kemudian yang ke-16, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Al-bardani as-subhu wal 'asr. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan 2 salat dingin, maka dia masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Yang dimaksud 2 dingin itu adalah subuh dan asar. Salat 2 dingin. 2 dingin maksudnya subuh dan asar. Kalau kita lihat perputaran waktu, ya, dengan membandingkan cuaca di masing-masing perputaran waktu itu, subuh dengan asar, nah selama 24 jam itu cuacanya dingin. Maksudnya dingin ini kada panas lah. Nah kayak kita sekarang ini kan dingin sebutannya. Nanti mungkin kalau sudah matahari meninggi jam-jam 8 ke atas, jam 9, 10 itu udah panas. Setelah itu nanti lewat tengah hari terus ya sampai petang sore. Nah masuk asar itu sudah mulai dingin lagi. Jadi ini 2 dingin ini maksudnya adalah subuh sama asar. Itu berkaitan dengan cuaca. Penyebutan waktu sholat subuh dan asar. Namun kalau kita lihat kenapa fadilatnya begitu menjanjikan sekali karena Nabi menyatakan dengan terang dan jelas kalau orang itu berhak untuk masuk surga kalau dia memperhatikan 2 sholat itu. Jadi sebenarnya itu hikmahnya adalah ada pada usaha. Ini termasuk seperti yang diterangkan sebelumnya juga bahwa ini usaha yang memang tidak mudah juga untuk kita memberikan perhatian khusus, ya, perhatian khusus. Salat subuh itu kan waktu lagi nyaman-nyamannya guring. Jadi kalau secara tabiat ada orang susah dibangunkan subuh, yaitu kalau secara manusiawi masih bisa dianggap wajar-wajar aja lah. Mungkin karena kelapahan apa nyenyak tidurnya kan. Bukan manusiawi lalu dibiarkan, gak ada gitu kan. Nah, ada. Tetapi itulah kedisiplinan kita dalam memperhatikan waktu itu merupakan satu usaha jihad untuk subuh itu. Jadi memang tidak bisa disamakan dengan zuhur. Tidak bisa disamakan dengan isya, maghrib. Nah, kemudian yang asar juga begitu. Itu asar itu sudah betul-betul orang lelah bekerja ya. Jadi kalau sudah lelah bekerja itu kan jenuh ya untuk melakukan aktivitas kan. Jadi kalaupun ada pekerjaan tambahan di luar pekerjaan yang kita lakukan itu
udah tapi terlalu bergairah mengerjakannya. Nah, sementara ini tugas bukan tugas biasa kan, sholat. Jadi tantangannya berat untuk sholat subuh dengan sholat yang baik. Sholat asar untuk pekerjaan sholat yang baik. Mengingat posisi waktunya itu berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari kita. Waktunya kita beristirahat subuh, kemudian asar. Namun ini seimbang dengan yang dijanjikan untuk usaha yang tidak gampang ini, yaitu Nabi menyatakan dakhalal jannah, masuk surga. Memperhatikan di situ, ya, memperhatikan di situ yang tadi super perhatikan itu. Artinya pekerjaannya memang betul-betul diperhatikan. Jangan asal tagawi aja, yang penting tagawi. Enggak. Itulah di situ, justru di situ yang kita tadi singgung kalau tidak mudahnya itu. Tidak mudah itu karena berkaitan dengan suasana yang membutuhkan kerja keras kita, bagaimana supaya kita fokus betul-betul perhatian kepada pekerjaan sholat kita itu. Nah itu pantaslah untuk kemudian disebut dakhalal jannah, masuk surga. Kemudian as-sabi' asar yang ke-17, anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Masih dari Abi Musa al-Asy'ari tadi itu. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba jatuh sakit atau melakukan perjalanan jauh, maka akan dicatatlah untuknya kalau dia melakukan ibadah ataupun amal soleh sama seperti nilai ibadah yang dikerjakannya sewaktu dia masih berada di tempat tinggal atau kampung halamannya sebelum dia bepergian itu. Dan dicatat juga pahala ibadahnya sama seperti ketika dia masih sehat. Dua kondisi yang sering disebut-sebut kondisi yang membolehkan seseorang untuk mengerjakan pekerjaan ibadah lebih ringan dari kondisi normal, yaitu sakit sama bepergian jauh. Nah, sakit sama bepergian jauh. Kalau orang menekuni sebuah ibadah ataupun amal soleh yang secara rutin dia jaga, dia pelihara, nah, di waktu sehat atau di waktu berada di tempat tinggal kita masing-masing. Kalau sewaktu-waktu kita jatuh sakit, lalu ibadah yang rutin kita tekuni itu kita kerjakan, namun pekerjaannya tidak senormal ketika kita sehat mengerjakannya, maka tidak akan mengurangi, tidak akan mengurangi nilai pahalanya. Jadi pahalanya tetap disamakan seperti kita mengerjakannya di waktu sehat. Nah, sekalipun kita musafir itu mengerjakan sholat zuhurnya cuma 2 rakaat misalnya kan, asalnya 2 rakaat misalnya, karena kita musafir, maka itu tetap dicatat sama seperti 4 rakaat yang kita kerjakan ketika kita tidak sedang musafir. Waktu kita sehat, kita sholatnya normal, berdiri, ya kan, rukuk, sujud. Tapi waktu sakit kita tidak mampu berdiri. Ya.
Bahkan ada sebagian yang juga duduknya juga tidak kuat lama. Maka tetap dicatat sama seperti sewaktu dia sehat mengerjakan sholatnya itu. Jadi bagi yang sholatnya karena faktor kesehatan, akhirnya memaksa dia untuk duduk saja mengerjakan sholatnya, tidak akan merubah nilai pahala yang sama dia dapatkan sewaktu dulunya sebelum sakit itu, atau karena faktor kesehatan dia mengerjakannya secara sempurna ataupun normal. Itu yang Rasulullah. Ada keterangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kalau sholat duduk itu mendapatkan separuh dari sholat berdiri. Sholat duduk mendapatkan separuh dari sholat berdiri. Hadis itu dipahami sebagai keterangan untuk sholat sunat. Sholat sunat itu boleh dikerjakan duduk. Boleh dikerjakan dengan duduk. Tapi kalau sholat fardu tidak boleh. Harus berdiri kalau kita sanggup berdiri. Kecuali kalau ada uzur yang bisa diterima untuk tidak berdiri karena faktor kesehatan misalnya. Jadi kalau kita misalnya sholat sunat memilih duduk, ya dapatnya separuh saja. Karena kita sanggup melaksanakannya berdiri. Nah itu. Kalaupun duduk ini karena sakit, nah itu tetap seperti berdiri nilai pahalanya. Gitu. Jadi itu ada kaitannya dengan rumus hadis Nabi SAW yang dapatnya separuh gitu. Tapi itu hanya berlaku untuk sholat sunat lah, tidak untuk sholat fardu. Tapi faktor orang sakit itu untuk yang fardu dan juga untuk yang sunnah. Sedikit mungkin faedah, kalau duduk saja boleh untuk sholat sunat, maka ini sebenarnya menjadi solusi lah bagi yang kuliah sholat sunat, ya kan? Ya Allah, bagi yang kuliah sholat sunat. Kuliahnya itu diantaranya ya karena harus bergerak, mungkin lah berdiri apa segala macam. Nah sekarang ada solusinya apa? Duduk aja misalnya kan. Dahulu orang-orang bahari ulun masih sempat lah melihat itu kan. Orang di atas ranjang hendak guring sembahyang di atas ranjang. Lah, mengampar sejadah di ranjang. Bukannya ada tempat di rumah itu ada ya. Rupanya nyaman kalau di ranjang atau di atas tilam. Sembahyangnya duduk aja. Sebenarnya orang duduk. Nah, tetapi tetap mengerjakan begitu, kalau ditinggalkan. Kalau ditinggalkan. Nah, demikian dulu yang astagfirullah. Beberapa hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama banyak menyangkut tentang ibadah sholat dengan berbagai macam kondisi dan keadaan, di mana keutamaannya sangat besar sekali sebagai bagian daripada pintu-pintu kebaikan yang kita peroleh ya melalui ibadah yang satu ini. Kenapa pintu-pintu kebaikan? Karena ini babnya mengenai banyaknya pintu-pintu kebaikan yang kita bisa dapatkan melalui berbagai macam ibadah dan amal-amal soleh. Demikian dulu untuk pengajian kita pada pagi ini. Silakan. Terima kasih guru atas penjelasannya beberapa hadis. Oke, itu bagi jemaah subuh yang Allah muliakan, silahkan kalau Anda ingin bertanya bagi ibu-ibu bapak, yang mana tadi guru menjelaskan tentang fadilah waktu. Waktu itu bisa memberikan kepada kita pengampunan dosa bila kita gunakan waktu itu dengan bagus. Ya, dipersilahkan. Ya, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan guru.
menyikapi hadis dari Abu Musa al-Asy'ari terkait dengan sholat subuh dan asar. Ini yang ingin ulun tanyakan adalah kebetulan ulun sering beberapa waktu itu tidak berada di kampung atau berada di luar, dan juga kadang-kadang ada di kampung gitu. Nah, yang ulun rasakan ketika sholat berjamaah yang bacaannya itu dijaharkan, ini mohon maaf sedikit terkait dengan imam. Imam itu cenderung bacaannya lebih tartil. Namun ketika masuk kepada rakaat ke-3 dan ke-4 atau pada saat sholat asar, sholat zuhur, itu lebih cepat. Apakah memang fikihnya demikian? Karena ada beberapa tempat, tapi ketika sholatnya itu di tempat, misalnya belum sering juga sholat di masjid di Muhammadiyah, itu mereka normal-normal saja, mau sholat subuh, sholat zuhur, sholat maghrib, maupun sholat asar, sholat zuhur, tidak ada lebih cepat. Sedangkan di beberapa masjid di luar mereka itu rata-rata ketika sholat asar, sholat zuhur itu lebih cepat. Apakah memang fikihnya demikian atau bagaimana gitu? Karena kadang-kadang kita terus terang selalu tertinggal ketika sholat tidak dijaharkan, itu terlambat karena tidak bisa membaca cepat dengan tartil. Mohon pencerahan dulu, terima kasih. Ya, sebenarnya dalam hal aturan membaca tidak ada perbedaan. Kita sudah tahu ada ilmu tajwid namanya kan. Kalau yang dipanjangkan berapa panjangnya, kemudian kalau ketemu ada yang hurufnya mesti didengungkan, artinya didengungkan itu kan juga memakan sedikit waktu lebih dari yang hurufnya biasa untuk dibaca. Misalnya inna, jadi bukan baca inna, kayak in kan ada dengungnya gitu kan. Nah, mesti ada tambahan waktu sedikit dibandingkan dari bacaan huruf biasa. Begitu pula tidak ada perbedaan sebenarnya antara apakah ketika membacanya itu jahar ataupun sir ya namanya kalau tidak ada bunyinya itu. Hanya kebiasaan masing-masing orang saja yang kemudian menyebabkan jadi berbeda itu. Di antaranya mungkin seperti contoh dengung tadi. Ketika kita membaca sir, bagaimana mendengungkannya kan gitu kan, karena bunyinya tidak ada. Nah, sementara kalaunya jahar itu kan terang sekali dengungnya. Inna. Tapi ketika sir itu ya membunyikan dengungnya itu bagaimana gitu. Nah, itu agak memang mungkin mempengaruhi sehingga di beberapa bacaan itu menjadi lebih pendek durasinya, waktunya dibandingkan ketika jahar. Pada dasarnya bacaan itu kan tadinya berbunyi. Yang namanya membaca itu tadinya berbunyi. Tetapi karena memang aturan membaca itu ada yang mesti tidak dibaca berbunyi, yaitu siang lah, johor, asar. Nah, perubahan antara berbunyi dengan tidak berbunyi itu rupanya mempengaruhi juga ya terhadap pengarahnya itu, ya durasinya lah jurang begitu tuh. Itu mungkin itu yang terjadi pada kebanyakan orang ketika sir, ketika berbunyi. Nah, sirnya ini kalau bisa jangan terlalu sir sekali begitu, sehingga berimbang antara durasi yang tadi itu berbunyi dengan berbunyi. Kenapa jadi ulun mengatakan begitu, tapi tidak berfatwa ini adalah
Jadi jangan terlalu hilang sama sekali juga, hampir kada ada suaranya gitu kan. Tapi jangan juga terlalu volumenya diangkat sehingga mengganggu yang ada di sekitarnya. Karena memperhatikan hadis-hadis Nabi SAW tentang bacaan-bacaan beliau di waktu sholat, itu sampai ke kita riwayatnya dari sahabat, dari siapa-siapa itu. Dari mana mereka mengetahui bacaan Nabi itu seperti itu? Ada bacaan di waktu ruku, ada di waktu sujud, ada di waktu apa? Apakah Nabi secara lisan menyampaikan, aku waktu sujud membaca ini, aku waktu ruku membaca ini, aku waktu... Enggak. Jadi kebanyakannya kalau kita perhatikan hadis Nabi itu justru sahabat itu mendengar. Mendengar Nabi ketika sujud, mendengar Nabi ketika ruku, mendengar Nabi ketika berdiri membaca ini, membaca itu. Nah, lalu kira-kira kalau kita pikirkan kan, kalau sahabat itu menyatakan dengan lafal dalam hadis, saya mendengar Nabi. Nah, mendengar itu bagaimana? Kan kalau ada suaranya, gitu lah. Mendengar itu kan karena memang ada suaranya, tapi tidak-tidaknya suaranya itu jangan suara yang juga mengganggu. Jadi maksud ulun ini adalah kalau misalnya terlalu senyap itu juga bisa mempengaruhi bacaan kita, durasinya terutama lah. Artinya senyap benar itu kayak apa ya? Ya setidak-tidaknya suara lirih lah, berbisik lah begitu kan? Itu Anda. Ya kan ada juga sebagian orang tuh hanya komat kamit saja. Komat kamit itu artinya bergerak-gerak itu aja, bergerak-gerak itu aja. Itu satu hal juga. Tapi jangan juga terlalu keras, itu malah mengganggu nanti yang lain kada konsentrasi untuk bacaannya masing-masing. Ulun kira memang faktor suara itu mempengaruhi ketika membaca itu, mempengaruhi terhadap kualitas bacaan, panjang pendeknya, kemudian apa tadi itu ada dengungnya dan sebagainya. Itu. Kalau tadi ulun mengatakan tidak ada perbedaan dalam cara membaca. Ada pernahkah kita misalnya yang sudah pernah belajar tajwid nih, bahwa kalau nyaring lah panjangnya sekian, kalau kada nyaring dikurangi sedikit panjangnya, kan ada aturan itu. Sama aja membacanya ketika ada bunyinya, ketika kada ada bunyinya, membaca itu tidak berubah. Nah, cuma itu tadi Bang, yang membedakan itu dipengaruhi oleh suara itu. Nah, karena itu memang kalau kita ingin merubah itu perlu kita latih, perlu kita biasakan bacaan yang ketika kada berbunyi itu ya tetap sama seperti kita membaca ketika berbunyi itu. Jadi memang ada sebagian jamaah mengeluhkan untuk zuhur, asar itu lebih cepat daripada yang maghrib, isya sama subuh. Nah kemudian dari segi bacaan itu kalau kita lihat juga kebiasaan Nabi SAW dalam membaca ayat-ayat yang ada dalam salat 5 waktu itu berimbang. Berimbangnya itu maksudnya adalah kan ada yang rakaatnya 4 rakaat, ada rakaatnya yang hanya 2 rakaat. Kemudian itu diperhatikan, kelihatannya itu ada asas keseimbangannya antara yang 4 rakaat 2 rakaat itu dengan bacaan. Kemudian di segi lain adalah melihat posisi waktunya. Kan ada waktunya kayak maghrib itu singkat misalnya, atau subuh apalagi waktunya singkat, itu juga tetap diperhatikan. Subuh itu ya sebaiknya jangan kuliah yuhal kafir qul ahad. Salat subuh itu kan ayatnya terlalu pendek untuk ukuran subuh, karena 2 rakaat saja kan pekerjaannya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ayat-ayat yang biasa dibawakan Nabi di waktu subuh itu panjang-panjang, menyeimbangkan dengan jumlah rakaat yang cuma hanya 2 rakaat. Nah, kalau kita perhatikan lagi untuk sholat maghrib, kelihatannya tidak panjang, pendek-pendek saja sholat maghrib, waktu sholat maghrib. Nah itu juga ada pertimbangan yang dilihat hikmahnya ya, dibalik kenapa Nabi membedakan ya antara
ayat-ayat yang dibaca lebih panjang dengan ayat-ayat yang hanya cukup dibaca pendek. Nah, zuhur juga begitu, asar juga begitu. Ya. Kayak zuhur misalnya. Karena waktunya itu kan agak panjang juga dengan waktu sholat asar gitu kan. Nah, itu ya itu sebenarnya sekelasnya yang Sabbihisma rabbikal a'la bacaannya itu kan. Tapi nampaknya yang cepat tuh mungkin Qul kafirun aja kira-kira lah jadi cepat itu. Habis langsung rokok apa segala macam itu. Ingin singkat saja. Nah, imam ini juga perlu supaya dia lebih bijaksana itu kan, memperhatikan situasi jamaahnya. Ya, kebiasaan-kebiasaan itu mungkin ada yang berbeda di antara jamaah sini, jamaah sana dalam hal kedisiplinan berjamaah, memperhatikan waktunya untuk datang berjamaah itu. Ada sebagian lingkungan jamaah itu yang mungkin perlu waktu untuk bisa kumpul lebih banyak jamaahnya. Kan ada, kalau kita perhatikan kebiasaan saja ya, ada anggota rutin lah, sebut saja begitu. Dalam sholat berjamaah itu anggota rutin. Selebihnya itu kan yang lain-lain. Nah, anggota rutin itu berapa jumlahnya kira-kira kalau waktu sholat zuhur? Anggap satu saf, umpamanya itu anggota rutin itu. Yang sehari-hari biasanya normalnya begitu. Nah, kira-kira untuk bisa mengumpulkan satu saf itu kan dalam lingkungan kita ini memerlukan waktu berapa supaya terkumpul. Jadi selain itu langkah pertama yang harus kita ambil, maksudnya adalah gini, ya jangan juga terlalu cepat antara azan dengan qomat kan gitu lah, supaya memadai jamaahnya. Itu hal pertama sebenarnya sebelum yang bacaan tadi. Kan tadi alasannya adalah karena ada yang tidak sempat, karena faktor imamnya dianggap lebih cepat dari waktu-waktu yang lain. Nah, tapi bisa saja kita mengatasi itu dengan cara mengatur jarak qamatnya. Jadi supaya jamaah itu sudah memadai lah terkumpul. Karena yang paling baik dalam salat berjamaah itu adalah kalau jamaahnya ikut dari takbiratul ihram. Dari takbiratul ihram. Jadi bukan sekedar ikut berjamaah, tapi berjamaahnya itu full dari takbiratul ihram. Maka langkah pertama ini juga perlu diperhatikan. Jadi di beberapa masjid itu ada, jadi nunggu gitu kan antara azan dengan qamat. Nah, tapi itu kebiasaan saja sekolah, jadi melihat lingkungan masing-masing mungkin beda-beda. Ada juga nang kada kau batu tungguan lagi, nang itu aja orangnya jamaahnya mang beliman itu. Siapa lagi yang ditunggui kan gitu loh. Ada juga. Nah, itu lain-lain memang lah. Ya, posisi masjid itu di mana, posisi langgar di mana, itu juga menentukan lingkungan masyarakat di sekitar itu seperti apa kebiasaan-kebiasaannya untuk urusan sholat berjamaah. Ini juga imam terutama atau juga termasuk petugas azan juga itu kalau bahasa kitanya itu jeli lah melihat lingkungannya itu, jeli. Memang kita kadang-kala menyamakan standar. Ya, mesti sama gitu kan. Antara azan dengan qamat di semua daerah sini harus sama waktu antara azan dengan qamat misalnya, memang agak sulit itu, kurang bijaksana lah gitu kan. Nah, kemudian menyangkut dengan pertanyaan tadi itu juga. Nah, ini juga sebenarnya masukan buat para imam-imam itu kan, kalau bacaan itu tidak ada perbedaan sebenarnya antara waktu kita membacanya dengan berbunyi. Cuma itu tadi pengaruh berbunyi dengan tidak berbunyi itu tetap ada pada setiap bacaan orang. Kelihatannya begitulah. Bila ada bunyi itu kita lebih cepat tuntung daripada yang berbunyi. Rupanya yang berbunyi itu juga kalau secara ya kerja tubuh kita tuh kan
itu kalbu bunyi itu memang lebih banyak membutuhkan tenaga ya, dibandingkan kada berbunyi gitu kan. Ya ketika kita berbicara dengan mengeluarkan suara ini ya sudah pasti energinya lebih besar dibandingkan kalau kita hanya merenung saja ya kan. Nah, sehingga itu keadaan-keadaan ini juga mungkin itu bisa mempengaruhi pengaruhnya durasi melakukan pekerjaan yang sama itu dalam kondisi yang berbeda. Itu kemungkinan itu di situ. Itu analisanya ya. Nah, tapi mudah-mudahan bahkan sebenarnya kalau kita asal fokus saja terhadap bacaan itu dengan sendirinya akan lamban. Cuma kita ya jarang fokus saja kepada bacaan mungkin itu kan. Targetnya ya selesai aja gitu bacaannya. Tapi kalau untuk fokus kepada apalagi fokus kepada makna bacaan, nah itu bisa membantu untuk tetap stabil bacaan itu sama dengan ketika kita berbunyi. Nah, tapi ini juga sudah menjadi pelajaran penting buat imam-imam yang bagus-bagus suaranya. Jangan sampai karena bagus suaranya, kemudian lantunannya juga bagus, itu yang jadi faktor mempengaruhi kenapa waktu jaharnya lebih panjang, karena asik kan, asik tuh nah bacaannya. Lalu pada saat kada jahar, biasa-biasa saja bacaannya. Nah ini jangan sampai juga dipengaruhi oleh itu, karena dikhawatirkan ada sesuatu yang menyusup dalam diri kita ketika kita membedakan bacaan ketika nyaring dan ketika tidak nyaring. Sesuatu yang menyusup itu maksudnya adalah seperti ada unsur pamernya lah. Nauzubillah ya kan. Nauzubillah. Nah demikian yang dapat bisa jelaskan untuk hari itu. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin waktu sudah cukup lah. Terima kasih sekali lagi buat guru, dan guru dipersilakan untuk baca doa. Al-Fatihah. Ya Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma wa la 'an babika matruda. Allahumma la tada' lana fi maqami hadza dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah هي لك رضا ولا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.